Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar setia Renungan Ceria. Bagaimana kabarnya? Perenungan kita hari ini diberi judul Bukan Kehendakku Bapa, Kehendakmu Jadilah, yang terambil dari Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 dan dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Namun sebelum itu, marilah kita memohon tuntunan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas setiap cinta kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami hendak mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Berilah telinga kami mendengar, serta anugerahkanlah kerendahan hati pada diri kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Bacaan kita saat ini terambil dari Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ke-6 dan dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14 yang demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukanlah kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada turunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ayat yang ke-12, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Alkisah diceritakan seorang pendeta sedang mengunjungi jemaat yang sudah lama tidak pergi ke gereja. Pertemuan pendeta dan jemaat tersebut menghasilkan suatu dialog. Jemaat tersebut menjelaskan kepada pendeta bahwa ia memang sudah lama tidak datang beribadah ke gereja. Jemaat tersebut memberikan penjelasan bahwa di setiap hari Minggu kini harus ia jalani dengan bekerja. Mengapa demikian? Jemaat tersebut mengaku sedang butuh tambahan penghasilan agar kebutuhan keluarganya tercukupi. Ia menyampaikan keluh kesahnya ini kepada gembalanya, bahwa hal yang dilakukannya itu adalah terpaksa, karena untuk menambah pendapatan keluarga dan agar anak-anak dapat bersekolah. Ia lantas bekerja sekuat tenaga supaya kebutuhan keluarganya terpenuhi. Jika dilihat secara seksama, alasan yang dinyatakan oleh jemaat tersebut sangatlah masuk akal, dan memang inilah realita yang kerap terjadi dalam kehidupan ini. Seringkali kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan sulit akan suatu hal yang harus kita prioritaskan. Kendati demikian, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengajak kita untuk melihat kembali peristiwa serupa yang dialami oleh Ishak. Saat itu, Ishak menghadapi kondisi kekeringan yang terjadi di negeri Filistin. Ia tidak memiliki bekal karena keadaan yang sangat mengancam. Ini bukan merupakan kekeringan yang pertama terjadi di negeri itu. Pada masa Abraham misalnya, kekeringan semacam ini kerap kali terjadi. Secara manusiawi, Ishak pun berpikir untuk merencanakan hal-hal yang akan ia kerjakan menurut standar yang telah dibuatnya supaya ia dapat terhindar dan selamat dari situasi buruk yang akan terjadi. Ia pun segera berencana untuk pergi ke Mesir. Menurutnya,
Ketika ia pergi ke Mesir, ia akan merasa aman dan tidak akan mengalami musim kering. Namun dalam situasi yang demikian, apa yang telah direncanakan oleh Ishak justru berbeda dengan apa yang telah Tuhan tetapkan kepadanya. Firman Tuhan datang dan meminta Ishak untuk tidak pergi ke Mesir. Ia cukup tinggal di Gerar, yakni suatu daerah di negeri orang Filistin yang telah ditetapkan Tuhan untuk Ishak, yang tak lain adalah tanah yang Ishak tempati sekarang ini. Secara logika bagi kita ini mungkin terdengar sedikit aneh. Bagaimana tidak? Ketika Ishak tetap berdiam di tempat ini, di Gerar, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah Ishak akan mengalami masa kekeringan dan bahkan berujung dilanda kelaparan. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa Ishak harus tetap tinggal di tempat itu. Tuhan memberi pernyataan kepada Ishak bahwa ia sendiri berjanji akan memberkati dan menyertai Ishak. Ishak pun memilih untuk setia kepada perintah Tuhan dan berdiam di negeri itu. Kisah selanjutnya menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan membuat Ishak berhasil dalam menjalani hidupnya. Seperti halnya pada ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara pendengar yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari seringkali orang menentukan standar-standar hidupnya dan berpandangan bahwa ia harus bekerja sekuat tenaga untuk meraih masa depan yang lebih baik. Hal yang demikian bukan berarti itu salah. Di satu sisi, hal ini tentu benar. Namun di sisi lain, hal tersebut kurang tepat jikalau kita berpikir usaha keras kitalah satu-satunya penentu apakah kita berhasil atau gagal menjalani hidup ini. Mengapa demikian? Karena sejatinya yang membuat kita berhasil dalam hidup adalah ketika kita setia kepada perkara-perkara yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Dan tak lupa, di setiap perkara-perkara yang kita hadapi, ada penyertaan dan berkat Tuhan yang senantiasa mengiringi. Seorang tokoh gereja sekaligus teolog Kristen dari Prancis, Johannes Calvin, pernah berkata demikian: "Sesungguhnya pekerjaan yang baik bukanlah semata-mata demi menuruti standar-standar hidup yang telah kita tentukan. Namun, pekerjaan yang baik adalah ketika kita menyerahkan pekerjaan-pekerjaan kita kepada Tuhan dan melakukannya dengan sepenuh hati semata-mata untuk kemuliaan Tuhan." Amin.